missed you, Mr. Tusk. Halo para pecinta film, apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan dalam keadaan baik-baik saja. Nah, selamat datang kembali di channel Papa Muda Film. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan komen, biar Mimin bisa beli kuota untuk konten-konten selanjutnya. Kali ini Mimin akan bahas salah satu film Hollywood dengan judul Tas, yang rilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang seseorang yang terobsesi dengan anjing laut. Sehingga ia mencoba mengubah manusia menjadi anjing laut seperti keinginannya. Nah kawan-kawan, seperti apa kengerian film ini? Tonton terus alur cerita film ini tanpa skip, agar kawan-kawan bisa merasakan sensasi film ini. Film dimulai, di mana memperlihatkan dua orang sahabat yang bernama Wallace dan juga Teddy, sedang menggarap sebuah podcast bertajuk komedi dan kelakuan konyol para pengguna media sosial. Podcast ini mereka namai Nazi Party, berisikan video-video yang sedang viral. Nah kali ini mereka sedang mengomentari sebuah video seorang anak laki-laki yang memainkan katana, bermaksud memberikan tutorial penggunaan katana sebagai senjata untuk membela diri. Namun naas, karena penempatan yang tidak pas, sehingga remaja laki-laki itu memotong kakinya hingga putus. Wallace dan Teddy malah ketawa lepas dan menjadikan itu sebagai lawakan. Mereka juga mengomentari seharusnya anak laki-laki itu tidak perlu menyesal atas kejadian ini, malah dia harusnya bersyukur karena berkat video itu dia terkenal dan viral di seluruh dunia, karena video ini sudah memiliki 30 juta views sehingga Wallace pun ingin mengunjungi anak itu untuk diwawancari. Anak itu tinggal di Kanada, Wallace pun berencana berangkat ke Kanada seorang diri karena sahabatnya tidak bisa ikut saat itu. Until next time, I'm Teddy Kraft. And this is Wallace Brighton, reminding you to... Keesokan harinya, Wallace langsung berangkat ke Kanada untuk menemui anak itu. Welcome to Canada. They're on our flag. It's right there when you look at it and you see past that sacred maple leaf, you know. Namun ketika dia sampai di rumah sang anak, Wallace melihat karangan bunga bela sungkawa, yang berarti anak itu sudah koit. Anak itu bunuh diri karena dibully teman-temannya. Wallace sangat kesal dan pergi ke sebuah klub malam, untuk sedikit menghilangkan rasa kesalnya. Lantas ia mengabari kabar kematian anak itu kepada Teddy. Kill Bill kid fucking killed him. You believe that shit? I'm not fucking kidding you. Teraya berujar anak itu sangat egois, kenapa tidak menunggu 2 hari lagi saja untuk mengakhiri hidupnya. Setelah itu Wallace pergi ke toilet untuk buang air burung yang sudah di ujung. Saat sedang menikmati pancuran air burung, Wallace melihat sebuah catatan yang tertempel di dinding toilet. Pembuat catatan itu adalah seorang pelaut bernama Howard, yang memiliki banyak cerita menarik, dan bersedia membagikannya kepada siapapun yang mau menemuinya. Nah karena pekerjaan Wallace adalah mencari cerita-cerita unik, langsung saja dia tertarik. Wallace berpikir daripada dia pulang dengan tangan kosong, dia menghubungi nomor HP yang tertera di kertas itu. I'm interested in as much as you, Mr. Howe. Yeah, tonight, where am I going? Bifrost. Sounds erotic. Sebelum berangkat dia singgah di salah satu minimarket mencari minuman dan cemilan. Wallace pun bertanya ke kasir jarak ke Bifrost yang akan dia tuju. Kasir minimarket itu berkata, kalau tempat itu masih sangat jauh, kira-kira 2 jam perjalanan pakai F1. Excuse me. How far is Bifrost from here? Shit, that's far. Yeah, it's about 2 hours from here. Wallace pun berangkat ke tempat yang ia tuju dengan menyewa mobil. Dia harus melewati perjalanan yang dikelilingi oleh hutan belantara, dan dipadu oleh Google Map. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Wallace pun sampai ke Bifrost. Wallace lantas menemui pemilik rumah yang bernama Howard Howe. Howard menyambut Wallace dengan sangat ramah. Dia juga mengenalkan istana mewahnya yang diberi nama Pippi Hill kepada Wallace. May I welcome you to Pippi Hill, my home. Oh, yes, it's great. Ternyata si Howard ini memiliki kaki yang lumpuh sehingga ia harus menjalani hari-harinya di kursi roda. Howard pun mulai bercerita kisah hidupnya kepada Wallace. Di sini Wallace tampak begitu kagum mendengar cerita-cerita Howard. Sambil menikmati secangkir teh yang disediakan Howard, Wallace begitu antusias mendengarkan bait-bait cerita itu. Howard bercerita kalau dulu dia adalah seorang koki kapal laut. Oh my god. Holy shit, no kidding. Kapal laut itu adalah kapal laut pemburu, yang memburu hiu legendaris bernama Great White Siberia. Konon hiu ini memiliki panjang sampai 7 meter dan berat mencapai 3 ton.
We were in search of the Siberian great white. Reported to be 25 feet in length, with some 3 tons on it. Dan naas kapal itu menabrak sebuah dinding es, yang membuat kapal itu karam. Seluruh kru dalam kapal itu tewas dan hanya menyisakan Howard, yang terombang-ambing di lautan gelap Rusia. Howard pun menggunakan pelampung untuk berenang hingga sampai ke sebuah pulau. Sesampainya di pulau itu dia melihat seekor anjing laut, dan menganggapnya adalah penyelamatnya. Wallace mulai merasakan keanehan pada cerita Howard. Wallace tidak percaya kalau Howard diselamatkan oleh seekor anjing laut. Namun tiba-tiba Wallace merasa pusing dan jatuh pingsan. Ternyata, Howard telah mencampuri teh yang diminum Wallace dengan obat-obatan, semacam obat bius untuk membuat Wallace pingsan tidak sadarkan diri. Ini adalah kesalahan terbesar yang dilakukan Wallace, percaya kepada orang yang baru dia kenal. Keesokan paginya, ketika Wallace tersadar dari pengaruh obat bius, Wallace sudah berada di sebuah kursi roda. Wallace melihat Howard yang sedang memegangi sebuah benda seperti taring besar. Howard menyapa Wallace. Look who's back. Dia juga memberitahu kalau semalam Wallace tergigit seekor laba-laba coklat yang sangat beracun, hingga membuat Wallace pingsan dan juga mengakibatkan kaki Wallace bengkak seperti kaki gajah. Hingga Howard memanggil dokter untuk memeriksanya. Namun tiba-tiba Wallace tidak bisa merasakan kakinya. Dan ketika dia menarik selimut yang menutupi area bawahnya, Wallace sangat terkejut karena melihat kakinya sudah diamputasi. My leg is off! Oh my god! Still here? Why am I in the hospital? Dia juga tidak percaya dengan semua cerita Howard. Iya, karena semua yang diceritakan oleh Howard adalah sebuah kebohongan untuk menutupi kekejaman yang telah dia lakukan terhadap Wallace. Howard mengamputasi kaki Wallace. Rounds? What rounds? We're in the middle of nowhere! Oh no. Tibalah saatnya makan malam. Wallace terlihat tidak nafsu makan. Ternyata Wallace tidak bisa menggerakkan lagi badannya, akibat Howard memberinya obat bius dengan dosis sangat tinggi. Wallace pun berteriak dengan keras dan juga memaki-maki Howard. You fucking nutbag! Get out of this chair, you fucking psycho! Howard bangun dan menamparkan Wallace. Ternyata Howard tidak lumpuh, dia dalam keadaan baik-baik saja dan bisa berjalan dengan normal. Help! Somebody help! Howard juga menjelaskan kepada Wallace, bahwa ia akan menjadikannya anjing laut. Wallace kembali berteriak karena sangat ketakutan. Dan di sisi lain pacar Wallace sangat khawatir dengan keadaannya. Pacarnya menyangka dia telah berselingkuh di Kanada, karena sudah 3 hari tidak pernah menghubunginya. Pacar Wallace mengadukan semua itu kepada sahabatnya Wallace bernama Teddy. You can't do this to me. Till I remember what he does to me. And I just want... Tiba-tiba Wallace terbangun karena suara handphonenya. Saat hendak mengangkat telepon dari pacarnya Ellie, panggilan itu pun mati. Wallace mencoba menelpon kembali pacarnya, namun tidak diangkat. Wallace pun meninggalkan pesan suara yang berisi permintaan tolong dan perihal keadaannya yang sedang disandra oleh psikopat gila. Wallace pun mencoba menghubungi sahabatnya, namun Teddy mengabaikan telepon dari Wallace. Karena dia ingin sedikit bersenang-senang dengan pacar temanya itu, Wallace masih terus berusaha menelpon mereka berdua. Namun tiba-tiba Howard datang dan memukulnya, hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Your life as you knew it is over, Mr. Brighton. Keesokan harinya saat Ellie terbangun dari tidurnya, dia melihat beberapa panggilan tak terjawab juga pesan-pesan suara permintaan tolong dari Wallace. Ellie lantas memberitahukan hal itu kepada Teddy, bahwa Wallace disandara oleh seorang psikopat gila di Kanada. Ellie dan Teddy langsung berangkat ke Kanada untuk menolong Wallace. Dan di sisi lain Howard sedang memotong-motong kulit dan tubuh Wallace serta menjahitnya untuk dijadikan sebagaimana keinginan Howard. Dan singkat cerita setelah beberapa waktu lamanya, Howard selesai menjahit kulit-kulit Wallace dan telah merubahnya menjadi anjing laut yang sempurna.
shining with all his might. He did his very best. Kini Wallace tampak begitu menyeramkan, dengan taring di mulutnya yang dijadikan dari tulang kakinya, serta tubuhnya yang penuh dengan jahitan. Kini Howard membawa Wallace ke sebuah kolam, dan menyeretnya ke dalam kolam untuk belajar berenang layaknya anjing laut seutuhnya. Saat Wallace dimasukkan ke dalam kolam, Wallace pun tenggelam karena susah bergerak dengan bentuk tubuh barunya. Dia juga melihat bangkai anjing laut di dasar kolam sama persis seperti dirinya. Ternyata dia bukan korban satu-satunya dari kegilaan Howard. Oh. Well, Mr. Tusk, a walrus. She swam! Di sisi lain, Teddy dan Ellie terus berusaha mencari keberadaan Wallace mengandalkan pesan suara yang mereka terima. Mereka juga pergi ke tempat penyewaan mobil, di mana Wallace menyewa mobil selama ia di Kanada. Mereka juga melaporkan hal ini kepada pihak berwajib di Kanada. Pihak kepolisian juga mengenalkan mereka dengan seorang detektif, yang menangani kasus pembunuhan berantai, selama 10 tahun, namun tidak pernah terpecahkan. Semua kasus itu hampir mirip, di mana korbannya selalu dipotong kakinya, serta tangan yang terjahit ke badan, dan mulutnya yang sudah dipasangkan taring panjang layaknya anjing laut. Sebenarnya, kasus itu sudah ditutup, karena tidak terpecahkan dalam waktu sangat lama, namun kini, kasus itu dibuka kembali. Jika benar Wallace menjadi korban pembunuhan yang berkaitan dengan kasus itu, Wallace akan jadi korban yang ke-24. It is probably going to be 24 pretty soon. Howard sangat senang dengan buah karyanya, yang menjadikan Wallace sebagai anjing laut. Dia juga bercerita, dulu dia terpaksa harus membunuh anjing laut, yang telah menyelamatkannya karena dia kelaparan. Dan itu menjadi hal paling disesalin dalam hidupnya. Hingga ia punya keinginan membangkitkan kembali Mr. Tusk, panggilan kesayangannya kepada anjing laut yang telah menyelamatkannya, dengan ide-ide gilanya ini. Cruel fate and poor decisions. Ellie, Teddy, juga detektif itu pergi ke supermarket yang didatangi Wallace. Ini dilakukan karena kebiasaan Wallace yang gemar membeli minuman di supermarket. Mereka mencoba mencari informasi dengan bertanya kepada kasir di sana. Kasir itu pun membenarkan kalau Wallace sempat singgah di situ. Dengan bekal informasi itu mereka pun berangkat. Address, I would like for you to give it to me, please, if you would. Mereka berhasil menemukan mobil yang disewa Wallace di dalam sebuah sungai. Seketika itu Ellie dan Teddy ingin segera menghampiri mobil itu. Namun detektif itu melarangnya karena meyakini Wallace tidak berada di situ. Berkat pengalamannya, detektif itu juga memberi Teddy dan Ellie senjata api untuk jaga-jaga mengingat orang yang mereka hadapi sangat berbahaya. These are guns. I don't want. It's never used a gun before. Take the fucking gun! Yes, take the... Di sisi lain Howard memakai kostum seekor anjing laut, dan kini tampak ada 2 ekor anjing laut di tempat itu. Howard berkata, sekarang kita harus bertarung, kesempatan ini sudah ditunggunya selama 15 tahun. Mereka pun akhirnya bertarung bak anjing laut yang memperebutkan serabi legit. Sementara di luar detektif Ellie dan juga Teddy mendengar teriakan yang sangat aneh dari dalam rumah Howard. Mereka pun bergegas pergi mengikuti arah teriakan itu ke dalam rumah. Di dalam rumah terjadi pertarungan yang sangat sengit, Wallace berhasil menusuk kaki Howard, dan kembali mengarahkan taringnya ke dada Howard, dan berhasil membunuhnya. Howard kini merasa sangat lega karena Wallace berhasil mengalahkannya dan menganggapnya sebagai Mr. Tusk yang dulu pernah menyelamatkannya, dan terpaksa ia bunuh. Namun, semua itu tidak akan pernah bisa mengembalikan Wallace menjadi manusia seperti dulu lagi. Ellie dan Teddy pun berhasil menemukan Wallace, tapi Ellie sangat sedih melihat kekasihnya yang telah berubah menjadi anjing laut. Detektif pun datang dan ingin membunuh Wallace karena kasihan padanya, andai pun dia hidup Wallace akan sangat menderita dengan keadaan ini. Detektif itu ingin mengakhiri penderitaan Wallace dengan membunuhnya, tetapi Ellie dan Teddy melarangnya, dan membiarkan Wallace untuk hidup. 1 tahun kemudian, tampak Ellie dan Teddy keluar dari dalam mobil. Mereka berjalan masuk ke dalam sebuah kebun binatang tua bernama Manitoba yang sudah tak terurus lagi. Ternyata Wallace disimpan di sini. Dia hidup layaknya anjing laut yang memakan ikan mentah. Ellie berkata bahwa dia sangat mencintainya. Setelah itu mereka berdua pun pergi. Film pun berakhir di mana memperdengarkan tangisan Wallace yang begitu memilukan.